Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Akmaliasari dari Prodi Akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi bagian kelompok akun beserta nama-nama akun dalam kelompok akun tersebut menggunakan 5 jari. Yang perlu kita ketahui di dalam akuntansi, kita mengenal 5 kelompok akun. Jadi, di jari jempol ada kelompok akun harta, di jari telunjuk ada kelompok akun utang, di jari tengah ada kelompok akun modal, di jari manis ada kelompok akun pendapatan, dan di jari kelingking ada kelompok akun beban. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Sekali lagi, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi, kita sudah mengenal 5 kelompok akun di dalam 5 jari kita. Selanjutnya, kita akan mulai nama-nama akunnya. Dimulai dari jari jempol, yaitu kelompok akun harta. Harta adalah kekayaan yang dimiliki dari sebuah perusahaan. Harta ini dibagi menjadi 2 akun, yaitu harta lancar dan juga harta tetap. Harta lancar adalah harta yang gampang berubah bentuknya dan biasanya kepemilikannya kurang dari 1 tahun. Jadi, yang termasuk ke dalam bagian harta lancar yaitu kas. Kas ini adalah uang tunai perusahaan yang baik disimpan di dalam perusahaan ataupun uang yang disimpan di dalam bank. Lalu ada piutang. Apa itu piutang? Piutang ini adalah kebalikan dari utang. Utang yaitu orang yang meminjam kepada orang lain, dan sebaliknya jika piutang adalah orang yang meminjamkan kepada orang lain. Dan selanjutnya adalah perlengkapan. Apa itu perlengkapan? Perlengkapan adalah barang habis pakai yang digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari perusahaan yang biasanya masa pakainya hanya bertahan kurang dari 1 tahun. Sekarang adalah harta tetap. Harta tetap ini adalah harta yang dimiliki perusahaan dalam jangka waktu atau masa penggunaannya lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah peralatan. Peralatan adalah barang yang dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti bangunan atau gedung, lalu mesin ketik, mesin fotokopi, kemudian kendaraan, ada mobil, motor, dan lainnya. Lalu ada juga tanah. Jadi di dalam kelompok akun harta terbagi menjadi 2, yaitu ada harta lancar yang terdiri dari kas, piutang, dan perlengkapan. Lalu ada harta tetap, yaitu tanah, mesin, gedung, peralatan, dan kendaraan. Kemudian kita akan masuk ke dalam kelompok akun yang kedua, yaitu utang. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Di dalam akun utang ini sama seperti akun harta, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada utang lancar dan juga utang jangka panjang. Utang lancar adalah utang yang dapat dilunasi kurang dari 1 tahun. Contohnya utang dagang dan utang usaha. Dan utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini adalah utang yang pelunasannya membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah utang bank dan utang hipotek. Kita lanjut ke jari tengah, yaitu kelompok akun modal. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Di dalam akun modal ini terdapat 2 akun, yaitu modal dan juga prive. Dan modal adalah uang pribadi yang disetorkan kepada perusahaan, dan prive adalah kebalikannya, yaitu pengambilan uang dari perusahaan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kelompok akun yang keempat, yaitu pendapatan. Harta, utang, modal,
pendapatan dan beban. Jadi, di dalam kelompok akun pendapatan ini digunakan untuk mencatat pendapatan-pendapatan atas hasil menjual jasanya. Maka jika kita telah mendapatkan hasil jasa tersebut, maka kita akan memasukkan ke dalam akun pendapatan jasa. Dan yang terakhir, di jari kelingking, yaitu kelompok akun beban. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Beban ini adalah keseluruhan pengeluaran perusahaan. Jadi, seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu kita catat ke dalam akun beban ini. Seperti jika perusahaan membayar uang kepada para karyawan untuk gaji, maka kita akan catat ke dalam akun beban gaji. Jika membayar listrik, maka akan dicatat di dalam beban listrik. Lalu untuk sewa, maka kita akan catat di dalam akun beban sewa. Jadi kita sudah mengetahui di dalam 5 kelompok akun yang kita masukkan ke dalam 5 jari kita ini terdapat nama-nama akunnya. Jadi yang pertama, di jari jempol ada kelompok akun harta yang dibagi menjadi 2, yaitu harta lancar dan harta tetap. Harta lancar ada kas, piutang, dan perlengkapan. Dan di harta tetap ada kendaraan, mesin, gedung, tanah, dan peralatan. Lalu yang kedua di jari telunjuk ini ada akun kelompok hutang yang terbagi menjadi 2, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar terdiri dari utang usaha dan utang dagang, dan utang jangka panjang seperti utang bank dan utang hipotek. Lalu yang di jari tengah ini yaitu modal. Modal terdapat 2 akun juga, yaitu modal dan prefer. Kemudian di jari manis ini ada kelompok akun pendapatan, yaitu seperti pendapatan jasa. Dan yang terakhir, jari kelingking, ada kelompok akun beban yang mencatat seluruh beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Itulah sedikit penjelasan yang saya sampaikan mengenai kelompok akun beserta nama-nama akun di dalam kelompok akun tersebut menggunakan 5 jari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.